Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pelajaran tematik, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, kita belajar pembelajaran 3, yaitu kita akan mempelajari yang pertama ada muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu kalian akan belajar untuk menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk muatan IPA-nya, kita masih akan belajar bagaimana cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sudah siap belajar ya? Oke, ayo mengamati. Berikut ini ada gambar ya, gambar beberapa ruangan di dalam rumah. Gambar yang pertama ini ada kamar tidur ya, ada berbagai peralatan elektronik di sini, peralatan yang menggunakan listrik. Ada lampu ya, lampunya ada 3, satu kamar lampunya ada 3, ada lampu duduknya 2, ada lampu gantungnya 1. Kemudian di sini ada ruang belajar. Di sini ada peralatan komputer dan juga lampu. Ya, kita akan mencermati alat-alat yang menggunakan energi listrik anak-anak. Di sini ada kamar mandi. Ini gambar sedang menggunakan hair dryer ya, pengering rambut. Ini juga menggunakan energi listrik. Kemudian ada lampu. Dan di sini ada dapur, ibunya sedang memasak, diterangi dengan lampu. Kemudian yang terakhir di sini ada ruang keluarga, ada televisi yang sedang menyala, kipas angin juga menyala, lampu juga menyala, dan radio juga menyala. Tetapi di sini tidak ada seorang pun yang memanfaatkan energi listrik tersebut. Artinya ini listriknya terbuang sia-sia anak-anak ya. Oke, setelah mencermati gambar berikut, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Kemudian yang kedua, tuliskanlah ruangan apa yang paling boros listrik. Tadi sudah ya, dilihat gambarnya kembali. Kemudian yang ketiga, menurut kalian apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Dan yang terakhir, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mengamati gambar tadi, silahkan dijawab 5 pertanyaan berikut ini. Ditulis di buku tulisnya nanti anak-anak ya. Oke. Mengapa sih kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, mengapa anak-anak? Pasti sudah tahu jawabannya ya. Kita pelajari lagi. Nah, di sini Ustazah akan membacakan sebuah teks eksplanasi ya. Kalian menyimak, didengarkan dengan baik. Ustazah bacakan teks eksplanasi, anak-anak menyimak dengan cermat. Jika ada poin penting silahkan ditulis, karena nanti setelah menyimak, setelah Ustazah bacakan teks eksplanasinya, kalian harus melengkapi informasi penting dalam diagram berikut. Oke, siap mendengarkan ya? Siapkan buku dan pensilnya. Mengapa harus hemat listrik? Nah, dengarkan, Ustazah akan membacakan tiap paragraf per paragraf. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di saat ini.
dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ini paragraf 1. Sekarang paragraf kedua, disimak lagi. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ganti paragraf ketiga, anak-anak. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, misalnya lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Nah, dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Tuh ya, selesai. Jadi teks yang Ustazah baca tadi terdiri dari 3 paragraf. Oh ya, ini ditambah yang paragraf terakhir ya, paragraf keempat. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Itu simpulannya ya, paragraf terakhir. Ya anak-anak ya, kalau misalnya Ustazah terlalu cepat membacanya, kalian bisa memutar ulang videonya ya. Jadi terdiri atas 4 paragraf. Tadi yang pertama topik masalah, kemudian paragraf kedua itu deret penjelas, paragraf ketiga juga deretan penjelas, dan yang paragraf terakhir adalah simpulan atau pesan pendapat pribadi penulis. Nanti ditulis dengan bahasanya sendiri. Setelah tadi menyimak, kalian tulis poin pentingnya, nanti dikembangkan menjadi informasi penting. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Kalau tadi sudah menyimak teks eksplanasi tentang hemat energi, sekarang saatnya kalian berkreasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencoba untuk membuat poster hemat energi. Namun itu tugas TIK ya, kalian membuatnya dari komputer. Sekarang kita membuat poster dengan tulisan tangan, anak-anak, lebih kreatif ya. Yang TIK sudah ya tidak apa-apa, bagus, sudah kreatif. Tapi ini lebih kreatif lagi, kalian bisa membuat di kertas A4 atau di buku gambar atau di kertas HVS boleh silahkan ya. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Apa saja kriterianya? Yuk kita simak. Nah, ini ada beberapa kriteria. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Adapun kriterianya adalah yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Kemudian terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kreasikan poster kalian dengan menarik, dibuat semenarik mungkin anak-anak ya. Semangat!
Nah, ayo semangat berkreasi, buatlah poster kalian sebaik mungkin. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.